Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Bentuk dan Jenis Organisasi Pendidikan Nasional. Slide pertama akan dibacakan oleh Cut Putri. Kepada Cut Putri, kami persilahkan. Pengertian organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, organum, yang berarti alat. Sedangkan organize, bahasa Inggris, berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Dalam Imam Majhali mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Unsur-unsur dasar pembentuk sebuah organisasi. 1. Adanya tujuan bersama. Organisasi masyarakat, sesuatu yang akan diinginkan biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, tujuan. Dalam hal ini, sekolah harus merumuskan visi, misi, tujuan pendidikan dalam wadah dan sistem pendidikan tersebut yang ingin dicapai. 2. Adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. 3. Adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. 4. Adanya kehendak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Terima kasih Cut Putri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Aulia Amanda. Kepada Cindy kami persilahkan. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. 2. Terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 3. Sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Dan yang keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jenis-jenis organisasi pendidikan. A. Organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab memperlihatkan hubungan tertentu antara personil-personil organisasi. Struktur dalam organisasi memperlihatkan unsur-unsur administrasi berikut. 1. Kedudukan. Kedudukan struktur menggambarkan letak atau posisi setiap orang dalam organisasi. Kedua, hierarki kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan yang lain dalam suatu organisasi. 3. Kedudukan garis dan staf. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan, saluran komunikasi, mengeluarkan instruksi, perinya, dan petunjuk pelaksanaan. 4. Bentuk skema struktur organisasi formal dapat berbentuk piramida. B. Organisasi informal. Sulit mendefinisikannya, namun keberadaan organisasi informal dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu normal perilaku, tekanan untuk adaptasi, dan kepemimpinan informasi. Terima kasih Cindy Aulia Amanda. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Dr. Alisa. Struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran di tiap negara berbeda-beda. Hal ini tergantung pada struktur organisasi dan administrasi pemerintah negara masing-masing. Di suatu negara yang bentuk dan struktur organisasi pemerintahannya cenderung ke arah kediktatoran, di mana segala kekuasaan dipusatkan pada satu orang atau segolongan orang.
Struktur organisasi pendidikannya cenderung ke arah sentralisasi. Setiap hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan ditentukan dan diselenggarakan oleh pusat secara sentral. Sebaliknya, namun negara-negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahnya, struktur organisasi pendidikan disusun menurut pola-pola yang demokratis. Kekuasaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak dilakukan secara sentral, tetapi dibagi-bagikan atau diserahkan kepada daerah-daerah, disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan daerah. Struktur organisasi yang pokok ada dua macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata dari kelompok kami yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.